jamaah. Iya. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru aja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang bagus sekali. Ini adalah jodoh diambil orang, jomblo bisa apa? Sebelumnya tadi ada pertanyaan Ninyong yang belum dijawab sama Ustadz Syam dan akan dijawab di segmen ini juga. Pertanyaannya bagus banget, bagaimana caranya kita meluluhkan hati orang tua. Nah, tapi sebelumnya kita mau langsung aja dulu ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online. Dan juga tadi udah ada juga Jamaah Islam Itu Indah yang udah tersambung ya. Langsung aja Ustadz Sam silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Ibu-ibu nih dari mana, Bu? Dari Sidrap. Oh, hamba Allah di Sidrap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, ini kita lagi ada di Islam Itu Indah. Ini Ibu ada kesempatan untuk menceritakan apa yang Ibu rasakan atau bercurhatannya begitulah. Silahkan Tabe. Iya Pak Ustaz. Saya ingin curhat. Saya sedang proses hijrah, tapi kadang saya masih sering lalai Pak Ustaz dalam menjalani proses itu karena ibu saya sering membawa saya dukun dengan alasan saya berobat, bahwa saya berobat Pak Ustaz. Oh, jadi dia masih sering bawa kita ke orang pintar begitu. Ke ini ya. Ke dukun. Iya, Ya, dalam hal mengobati penyakit. Nah, terus? Terus apakah saya berdosa jika saya tidak tidak menuruti perkataan ibu saya? Oh, dilemanya karena di satu sisi mau jadi anak yang taat, apapun yang diperintahkan ibunda kita ikuti, tapi di satu sisi ini kan mengajak kepada kesyirikan gitu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, ya jangan kau ikuti apa yang tidak ada ilmunya di dalamnya. Kemudian wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau misalnya ada kesyirikan di dalamnya jangan kau ikuti, tapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi kita tetap berakhlak baik kepada dia gitu. Kemudian gimana, Bu? Kemudian saya kan sekarang sedang kerja Ustaz. Iya. Saya kerja. Terus kadang dia berpikir saya pergi jalan sama akhwat gitu kan. Kerja Gimana? tapi dipikir Terus? sama ibunya pergi sama laki-laki. Begitu ya? Iya. Oh, iya. Oh. Sambil dijawab mungkin ibunya boleh menyediakan satu air gelas ya Oh, Bu. Terus hari ini kan kita kan ini segmennya Ruqyah Syariah Mandiri Online, Bu. Iya. Ini segmennya Ruqyah gitu. Jadi mungkin permasalahannya nanti dijawab sama Habib Usman. Kalau sekarang kita siapkan segelas air gitu. Kalau Ibu mau Bu? Insya Allah. Oh, bersedia ya? Pak, sudah ada. Oh, sudah disiapkan memang. Oh, dia memang mau ikut ini, Mbak Kartika. Dia memang mau ikut Ruqyah Syariah Mandiri. Ya, jadi kita sama-sama baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diikuti sama seluruh jamaah yang ada di rumah. Mungkin untuk yang namanya membersihkan diri kalau memang pernah ke dukun atau pernah bertapa atau pernah puasa yang tidak jelas puasa apa, pernah sholat tidak jelas sholat apa, karena kan jin ini kan pintar ini. Orang kita ditipu kan dilihatnya seperti muslim gitu kan. Oh, ini ajaran Islam ini. Dia pakai tulisan-tulisan dia tempel di tokonya. Padahal itu tulisan bukan Quran, itu tulisan Arab biasa gitu yang mengundang jin atau apa segala macam. Jadi sama-sama kita baca ayat-ayat yang memang disunnahkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari suratul Fatihah. Airnya ditaruh aja dulu, kita sama-sama ini sebentar, setelah satu surah ditiupkan ke air, setelah satu surah lagi ditiupkan ke air. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Silahkan ditiupkan kairnya, memohon berkahnya suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungkan kita daripada hal-hal kesyirikan. Karena ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, mengabdi. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tidak ada minta tolong yang lainnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silahkan ditiupkan kairnya, lalu ibu minum. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ayat perlindungan juga gitu ya, karena udah terlanjur ke dukun lah, udah terlanjur ke orang pinter apa segala macam itulah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Semoga membersihkan diri kita dari segala gangguan itu. Bu, apa yang dirasain Bu? Agak pusing. Ya, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi Ustaz ya. Harus setiap hari gitu. Iya. Jadi kalau disuruh sama ibunya berangkat ke dukun apa segala macam. Boleh Pak Ustaz. Ya, jangan ikut, tapi tolaklah dengan cara yang halus. Jangan juga kita sok tahu mentang-mentang udah hijrah, kita salahkan orang tua, bilang tidak ada dalam ajaran Islam. Jangan juga begitu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Bu, yang saya pelajari, yang saya dengar dari Ustadz ini, lalu sebutkan ustadz yang disukai sama mama tak, yang disukai sama ibu. Betul. Jangan sebutkan ustadz yang tidak dikenal sama ibu kita. Kita sebutkan nama guru kita sendiri. Mana ibu kita mau dengar? Sebutkan ustadz yang disukai sama dia. Misal dia suka nonton ceramahnya Ustadz Dasat Latif, Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Somad. Sebutkan ustadz yang itu. Bilang Ustadz Abdul Somad bilang bu, katanya kalau orang ke dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah kasih begitu. Ya bilang begitu. Jangan ustadznya ibu, karena ibu baru hijrah. Jangan terkesan sok tahu di hadapan orang tua gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Salam buat mamaknya ya dari kita semua di sini ya. Biar mamaknya nonton Islam Indah ya. Insya Allah ngerti Ustadz ya. Nah sayang, tadi juga kan sepertinya digoda sama jin ya. Karena percaya pergi ke dukun dan lain sebagainya. Coba sayang juga kasih solusi tentang biar kita nggak takut digodain sama jin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan suka diganggu jin, diganggu, dibisikin, atau bahkan terjadi yang enggak di rumahnya, biar nggak diganggu sama jin, yang pertama nih siapin minum di depan, ya kan? Bila perlu 1 galon Ustaz, 1 galon atau 1 botol di depannya, habis sholat tahajud atau sholat hajat, minta sama Allah, ya Rabb, saya taruh air ini, saya berdoa kepadamu dan saya meminta kepadamu. Agar apa? Agar Allah memberikan diri saya dijauhi oleh jin. Baca Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Jadi baca Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Selesai baca Quran surat Al-Baqarah dari pertama sampai akhir. Terus airnya itu baca salawat, baca Al-Fatihah, diminumin, diusapin ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya diusapin dan airnya ini digunakan setiap harinya. Minum ini campur lagi setengahnya kalau habis, campur lagi. Dan juga jangan lupa baca Rotibul Haddad yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di situ banyak doa-doa yang dimana insya Allah membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala setiap habis sholat maghrib. Diawali daripada awalnya itu dibacakan Al-Quran
dan juga banyak di mana dalam hadisnya Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita baca itu, kita berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Berarti airnya Alamin. nggak boleh habis airnya Bib ya. Jangan dihabisin. Kalau tinggal setengah tambah lagi. Tambah lagi, Nah, tinggal setengah tambah gitu lagi. caranya. Bila perlu 1 galon. 1 galon. Jadi kalau mau habis lagi tambah lagi. Tambah Kalau lagi. nggak bacain lagi bisa ya Bib ya, Bisa. kalau terlanjur bila, kehabisan. bila perlu diusapin seluruh badannya. Insya Allah hilang. Masya Insya Allah hilang. Apalagi baca Rotibul Hadad setiap habis sholat Maghrib. maghrib. Dan juga pastinya nonton Islam itu indah, biar ilmunya nambah terus, bermanfaat, insya Allah hidupnya jauh lebih baik ya Bib ya, insya Allah. Nah Bib, kalau kita temanya hari ini kan memang tentang jodoh ya. Jodoh diambil orang, jomblo bisa apa. Nah tapi Inyong punya tayangan nih tentang seseorang yang melamar untuk menikah. Habib mau lihat nggak, Ustadz Syah mau lihat nggak? Tapi nggak tahu nih bisa jadi referensi apa enggak nih. Jadi gimana, Cak? Apa dia udah ngasih kepastian sama kamu? Belum, Cap. Kamu udah coba ngomong belum sama dia? Udah, aku udah ngomong beberapa kali sama dia. Terus apa tanggapan dia? Ya dia cuma bilang kalau dia tuh belum siap. Jangan sabar, Cak. Mungkin dia butuh waktu. Sampai kapan? Aku juga butuh kepastian, Sep. Aku juga malu dong dengan omongan orang-orang. Aku tahu, Cak. Aku juga ngerti perasaan kamu. Sayang kamu? Maaf ya, udah bikin kamu terlalu lama. Dan mungkin saatnya yang tepat aku menyatakan kalau aku siap untuk melamar. Maukah kau jadi pendampingku selamanya, Cak? Ku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Yang satu janji-janji doang, yang satu langsung dihajar saya. Iya. Bismillah. Bismillah. Ya sama lah. Coba dong kayak tadi dong. Kita lamarannya. Ya, gimana waktu Habib ngelamar Kak Kartika tuh gimana? Ya kan kalau orang-orang ngelihat kita sekarang romantis, ekspektasinya ngelamarnya romantis ya. Padahal Tapi mah- yang enggak gitu juga Ustaz. Gimana dong? Coba Mau aja. lihat faktanya. Ya, coba romantisnya dong, ya dong. Kan ceritanya di situ keluarga. Habib ngomongnya ngelihat ke mama kan. Iya. Ya Inyong di sebelah sana. Aku bilang kalau kamu mau, Enggak pakai kamu. oh ya, kalau mau jadi istriku, Bismillah. Kalau enggak ya udah. Kalau mau jadi istriku Bismillah. bismillah. Kalau enggak ya udah. Laki-laki. Tapi kan Ustaz kan, Laki-laki. Inyong kan jadinya kayak gini loh. Nih orang mau apa enggak nih? Ini Inyong beneran nawarin apa enggak sih? Ya kayak nawar kacang pinggir jalan kasih enggak ya udah kalau Tapi kalimatnya lebih halus. Kalau kamu mau mau menjadi istriku, yang solehah, istriku bismillah. yang solehah, Bismillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu Tat. Ada lamaran begitu enggak ada. Coba deh sekarang Tapi aku kasih, sayang. aku itu Aku kasih ini bunga buat kamu. Insya Allah bunga ini menanamkan hati yang Tapi Bib, kalau buat yang masih single, bunga gini tuh bikin ser-seran. Ya udahlah kalau gitu lanjut aja nih Inyong. Jadi inget juga nih Bib ya, ada temennya Inyong. Dia single Ustadz nih. Jadi dia itu mau diajak menikah oleh laki-laki, tapi dia belum mau nikah. Nah tapi dia juga takut kalau jodohnya itu diambil. Itu gimana tuh Bib, ribet banget ya kadang-kadang ya. Jadi gini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang harus kita lakukan agar jodoh kita tidak diambil orang. Yang pertama hijrah bareng-bareng. Didasari dengan niat, ayo kita hijrah bareng-bareng. Yang tadinya sholatnya nggak benar, ayo sholat yang benar. Yang tadi nggak pernah nuntut ilmu, ayo kita ikut kajian, menuntut ilmunya Allah. Bareng-bareng hijrah, bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan kita seimbang, nggak jomplang. Nggak yang satu diganggu sama setan akhirnya ribut. Dan juga tanamkan bahwasanya suami harus menyayangi istrinya. Khairukum linisaihim. Sebaik-baik kamu dalam hadisnya Rasulullah SAW adalah yang dimana mereka menghormati, menyayangi, mencintai istrinya. Dengan aturan yang baik, kata-kata yang lemah lembut, nyuruhnya juga nyuruh yang baik. Dan sebagai istri, taat kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, siapakah wanita yang paling baik? Apa jawab beliau? Yaitu yang paling menyenangkan. Jadi itu kalau menjadi istri harus yang paling nyenengin. Kalau dilihat suaminya dia senang. Suaminya lihatnya Masya Allah. Jangan sampai kita jadi istri, kalau dilihat sama suami, suaminya empet, gedek. Tahu empet, gedek lagi, kesel, jangan. Karena kalau udah disenengin sama suami, insya Allah suaminya berarti mencintainya dengan akhlak dan tata krama yang baik. Mentaati suami jika diperintah, nurut. Itu yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Nurut sama suami, tidak menyelisihi suami pada dirinya.
Hartanya sehingga membuat suaminya benci, nggak boleh. Sayang sama suami, baik sama suami, dekat sama suami. Sehingga suami itu kalau ditemenin atau ditemuin sama istrinya, baik, sayang, cinta, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Qala fanzuri aina anti minhu fa inama huwa jannatuki wa naruki." Rasulullah SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu. Tuh, Rasulullah jelas tuh hadisnya. Ente nih kalau sama suami, kamu nih sama suami, bagaimana nih pergaulannya, adabnya, akhlaknya. Karena apa? Suami itu jannah atau nar, surga kamu atau neraka kamu. Harus ngerti dan paham adab, akhlakul karimah yang baik, yang benar. Ingat, sama suami harus punya akhlak, adab. Jangan jadikan suamimu teman atau lagi menjadikan suamimu budakmu. Suruh nyuci piring, suruh masak, suruh nyuci, suruh ini, suruh macam-macam. Jangan, sayangin, cintain, dan jadikan suamimu jangan sampai menjadi orang yang direndahkan oleh kamu. Karena apa? Surgamu ada di suami, nerakamu ada di suami. Jadi kita harus mengerti dan memahamin. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya demi zat dan jiwaku yang berada di tangannya. Demi zat dan jiwaku yang berada di tangannya. Jadi kalau sama suami itu harus selalu siap. Sehingga apa? Rasulullah sampai bersumpah atau kasarnya demi Allah, ya kan? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolaknya. Sehingga yang di langit nih, penduduk yang di langit murka pada istri tersebut sehingga sampai suaminya ridho. Jadi kalau ketemu suami minta siap, ya kan? Suami manggil siap, ya kan? Itu adalah istri yang soleha, sayang. Siap, Beb. Nah, intinya adalah istri yang soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suami. Terus apa lagi? Berdoa kepada Allah dan meminta agar menjadi pasangan yang baik sehingga berjodoh dunia akhirat. Mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah, dan taat kepada suami, insya Allah. Istri yang seperti itu, istri yang dibanggakan, istri yang disenangi, istri yang dicintai, istri yang dipuja-puji, istri yang diharapkan oleh Ustadz Syam. Karena Ustadz Syam berharap punya istri yang soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat sama suami. Amin. Kapanpun siap. Betul gak Ustadz? Amin. Kapanpun Siapa sih itu siap. mah Jadi, semua Karena orang apa? mau, Bib. Karena banyak di antara kita, Heeh. ketika dia gak mau sama suaminya, dipanggil sama suami gak mau, suruh keranjang gak mau, akhirnya suaminya membayangkan yang lain. Diganggu sama syaitan. Timbulnya apa? Menginginkan wanita-wanita yang lain. Akhirnya timbulnya apa? Timbulnya bisa suaminya nikah lagi, bisa suaminya melakukan perbuatan yang tidak baik. Jaga diri kita, jaga aturan kita sehingga kita menjadi manusia yang cinta kepada suami kita dan memenuhi kebutuhannya dan saling memenuhi. Sayang suami terhadap istri, istri sayang terhadap Masya suami. Allah. Jadi intinya kalau yang tadi Nyong tanya adalah kalau diajakin nikah belum mau nikah ya hijrah dulu yang dijelaskan Habib Usman. Jadi biar nanti kalau memang berjodoh, dijodohkan nama Allah, sudah menjadi pasangan yang diridhoi sama Allah. Sudah tahu ilmu agamanya, sudah lebih baik lagi sehingga berumah tangganya nanti lebih mudah dan lebih indah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi yang punya tayangan lagi nih Ustadz Syam. Apa lagi? Seru Ada nggak? yang gagal menikah karena dijodohkan orang tua. Ini siap. dia, langsung aja kita lihat yuk. Gimana Ki? Kenapa Ki? Enggak ketemu sama kita bicara. Di dekatnya kafe. Tunggu Pak. Tanda, Kenapa? minta maaf Pak. Muka dijodohkan sama orang tua aku. Tanda. Kenapa Ki? Tidak apa-apa Ji. Terus perjanjian tahun kemarin bagaimana Mi? Jadikan saya kenangan. Kita manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Sampai ketemu di pelaminan. Tapi sebagai tamu undangan. Aduh nyesek ya. Ngerti nggak? Ngerti lah. Apa Kan katanya? percuma berteman sama Ustadz Samto. Sampai ketemu di pelaminan. Tapi sebagai tamu undangan. Subhanallah. Aduh kalau Nyong sih kalau zaman dulu gitu ini Nyong langsung ngomong pahit gitu. Manis. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang, nauzubillah. min Iya, dzalik. kan udah Iya, tahu betul. gitu. Nah Ustadz, jadi pernah nggak, tapi Ustadz kan kita nanya juga kan,
banyak emang kejadian yang kayak video tadi gitu. Karena dijodohin sama orang tuanya, akhirnya menikahnya dengan pilihan orang tuanya gitu. Nah sekarang Inyong mau tanya juga sama Ustadz Syam. Siap. Gimana kalau seandainya terjadi sama Ustadz Syam, pernah nggak? Kalau memberikan atau apa ya bahasanya, gimana ya? Gimana Ngasih ya? lihat. Aku Iya. tuh kalau misalnya dekat sama cewek, aku pasti ngasih lihat ke Masya mama, Allah. ke Iya. bapak gitu. Aku ngasih lihat. Jadi sebelum akunya terlalu dalam sama si ceweknya, Betul. terlalu baper atau Betul. menjalin hubungan, itu aku kasih lihat dulu. Mak gimana yang ini? Nggak usah lah, kalau mama udah bilang nggak usah ya, aku nggak mendekati si perempuan ini, aku nggak ngomong serius. Tapi kalau ditanyakan apa udah pernah serius tapi ditolak sama mama, nggak pernah gitu. Karena aku nggak bakal mau deket kalau belum minta persetujuan mama sama papa gitu. Jadi tetap ya Kecuali yang satu ini. orang tua dilibatkan. Mm-mm. Yang satu ini kenapa? Oke. Diperjuangin. Aduh Masya Allah. Makanya mama akhirnya dulu kayaknya kamu emang beneran mau karena kalau yang kemarin-kemarin itu kamu setengah-setengah. Jadi mama masih bisa nolak. Kalau ini Kalau kayaknya sekarang kamu yang full. mau. Kata mama ya udah deh kalau gitu daripada ini Iya. cari mulu kapan jadinya kata Karena dia. mama juga udah tahu, Ustadz Sam udah tahu ilmunya. Insya Allah, ya. bismillah. Nah Ustadz Sam juga coba sekarang juga dijelasin juga biar gimana kejadiannya, biar jodohnya itu gak diambil orang lain juga Ustadz. Gimana? Apalagi terpaut jodoh juga yang tadi orang tua juga kan Oh gitu. kebanyakan Kalau gitu. misalnya kita punya seseorang tapi ternyata tidak disetujui oleh orang tua. Iya. Bagaimana caranya? Ini bukan jodoh diambil orang tapi jodoh dihalangi orang. Orang Orangnya itu tua. orang tua Iya, gitu. iya. Jodoh terhalang orang tua maka subhanallah orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Harus yakin itu dulu. Husnudzon dulu sama kedua orang tua kita. Orang tua mana sih yang nggak mau kasih yang terbaik untuk anaknya. Tapi kadangkala orang tua itu salah ukurannya. Ukuran kebaikan orang tua itu kan beda-beda. Orang tua yang sudah belajar agama pasti mengatakan yang penting bagus agamanya. Tapi orang tua yang belum belajar agama dia pasti yang bagus aja pekerjaannya. Tapi semuanya kan baik semua nih, baik semua. Cuma beda standar aja, idealis aja gitu, beda-beda. Ada yang mau bagus yang dunianya, ada yang mau bagus akhiratnya, ada yang mau paket lengkap gitu. Akhirnya nggak dapet sampai sekarang karena maunya paket lengkap gitu kan. Kemudian paket spesial lagi ada lagi beda-beda. Tapi semua orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Itu dulu yakini. Yang kedua adalah ketika kita mau berusaha meyakinkan kedua orang tua kita, maka yakinkan dengan diri kita sendiri. Yakinkan dengan diri kita sendiri maksudnya adalah ketika kita berusaha mendekati orang tua, mintalah jangan sebagai anak yang sok tahu di hadapan orang tua. Kami tidak mau menceramahi orang tua karena orang tua pasti sudah tahu bagaimana adabnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi dapat perintah Allah tapi tidak otoriter terhadap anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika dikasih perintah sama Allah, kalau mimpi Nabi itu pasti perintah gitu ya. Kalau Nabi yang bermimpi pasti perintah. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi dia menyembelih anaknya. Udah jelas Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah untuk menyembelih anakku. Apakah Nabi Ibrahim langsung melaksanakan? Tidak. Dia tanya dulu anaknya, ya bunai, wahai anakku inni ara fil manam. Aku lihat di mimpiku adzbahuk fanzur madza tara. Aku disuruh sama Tuhan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dia nanya dulu loh, padahal udah perintah Tuhan loh. Ini orang tua yang luar biasa. Sehingga ketika orang tua memberikan kebebasan ataupun memberikan pendidikan yang indah seperti ini, sang anak pun tidak melawan. Sang anak ya wahai ayahku. Kemudian di kejadian selanjutnya ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Nak, ganti pagarmu atau ganti palang pintumu." Nabi Ismail langsung paham, nih ayahku nih suruh ganti istri. Istriku sudah ganti, maka Nabi Ismail AS langsung mengganti istrinya dengan istri yang baru. Kenapa? Karena dia tahu semua yang dilakukan ayahku adalah yang terbaik. Sayangnya sekarang banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya sendiri tapi tidak menunjukkan contoh yang baik terhadap anaknya. Bagaimana kita sebagai anak mau taat gitu kalau kita ngelihat orang tua kita matre, ngelihat orang tua kita hanya mikirin ekonomi semata, tidak memikirkan yang lainnya. Waliyadzubillah, tapi kita sebagai anak tetaplah menjadi anak yang taat, berakhlak kepada kedua orang tua kita. Kadangkala yang diinginkan orang tua itulah yang terbaik untuk kita. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Tapi kalau masih bisa usaha dinego lah, masih bisa lah. Namanya orang tua bicara tuh dari hati ke hati Iya, gitu dinego disentuh lah. hatinya Ustadz Bisa ya. lah itu insya Allah. Apalagi kalau seandainya yang diajukan Masya Allah ya. Aku bagus, kemarin tuh ada kalau kelebihannya. misalnya mau dekat sama cewek gitu Iya. kan. Mau ini kalau kata mama aku enggak mau ah. Aku bilang, ya emang mama punya calon yang lebih baik gitu Masya aja. Kalau mama punya calon yang lebih baik, Ya, oke, bismillah. lepasin gitu. Iya. Tapi kalau mama nggak punya ya ngapain ngelarang gitu. Iya, Ustadznya bisa bilang, ya udah mah nanti kalau soal agamanya gampang biar aku yang ngebimbing. Cie. Suruh nonton Islam itu indah. Iya, Ya kan? Kalau boleh, belum boleh. hijrah suruh nonton Habib sama Masya Kak Allah, Kartika Masya gitu. Allah, Yang dulunya tabarakallah. Tarzan jadi
sekarang. Lebih Sekarang. baik lagi. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Nah, setelah yang satu ini, Inyong mau minta tolong sama sayangnya Inyong paling cakep dewek nih ya. Untuk doa mustajab. Segmen doa mustajab boleh ya. Tapi kasih bocoran dulu dong sayang. Kira-kira tuh mau doa apa gitu. Insya Allah doanya bagus. Apa tuh? Ditungguin. Mm-mm. Jangan khawatir. Tentang apa? Biar Allah kuatkan jodohnya. Masya Allah. Allah jaga jodohnya. Allah deketin gak? Allah mudahin jodohnya. Masya Allah. Sehingga berada dalam jalan dan ridhonya Allah. Allah, amin tuh, aminnya gede banget lebar. Nah, buat semuanya juga nih kalau ada keluarga, sahabat, kerabat semuanya boleh dikasih tahu biar ikutan berdoa bersama. Insya Allah berdoanya rame-rame biar dikabul juga. Dan jangan lupa juga siapin Al-Qur'annya dan dicatat biar bisa selalu diamalkan. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.